Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Saudara, pilar nomor 4 dari 5 pilar literasi informasi adalah kecendekiaan menggunakan dokumen yang memuat simbol-simbol informasi, menciptakan dan mengungkapkan pesan, informasi, dan pengetahuan baru secara berintegritas dan bertanggung jawab. Kemampuan dan kecendekiaan ini adalah puncak literasi seseorang. Kualitas literasi seseorang terukur dari pesan, informasi, dan pengetahuan yang dia ciptakan dan dia ungkapkan. Indikasi bahwa Anda telah berhasil dan efektif menggunakan dokumen informasi sebagaimana diungkapkan pada edisi sebelumnya adalah bahwa Anda diajarkan, diberikan hidayah, petunjuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga Anda mampu menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan baru di dalam otak Anda. Bukan mengingat atau menghafal simbol-simbol, kata-kata, dan rangkaian kalimat yang terdapat di dalam dokumen informasi tersebut. Pesan, informasi, dan pengetahuan yang tercipta di dalam otak Anda adalah informasi baru, walaupun identik atau memiliki kemiripan dengan apa yang terdapat di dalam otak orang yang membuat dokumen informasi yang pernah Anda gunakan. Oleh karena itu, ungkapkan pesan, informasi, dan pengetahuan baru tersebut dengan kosakata Anda sendiri, tanpa tergantung pada rangkaian kosakata yang digunakan oleh dokumen yang Anda baca, kecuali terminologi konseptual. Langkah yang paling awal yang perlu dilakukan adalah memformulasikan atau merumuskan pesan, informasi, dan pengetahuan baru tersebut dalam bentuk kalimat deklaratif atau pernyataan. Bisa positif, bisa negatif, tapi bukan kalimat tanya. Umpamanya, setelah menggunakan belasan dokumen yang memuat informasi dan pengetahuan tentang membaca dan Iqra, Anda menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan baru di dalam otak Anda bahwa Iqra tidak sama dengan membaca. Contoh lain, setelah Anda menggunakan berpuluh dokumen terkait literasi, psikologi, psikolinguistik, dan pendidikan karakter, Anda menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan baru di dalam otak Anda bahwa kuantitas dan kualitas kosakata yang terdapat dalam otak seseorang menentukan karakter, sikap, dan perilaku orang tersebut. Setelah membaca puluhan postingan di media sosial dalam berbagai ragam dan gaya, Anda menciptakan informasi bahwa calon korban berikutnya adalah Nusantara. Saudara, setelah mampu memformulasikan pernyataan tersebut yang disebut dengan hipotesis atau tesis, Anda harus membangun argumentasi terhadap pesan, informasi, dan pengetahuan tersebut. Ungkapkan tesis atau pernyataan Anda secara jelas, langsung ke poin, tidak ambiguus atau rancu. Bangun argumentasi yang kuat dan logis, masuk akal bagi Anda sendiri. Jangan khawatir orang lain tidak sepemahaman dengan Anda
karena itu adalah sesuatu yang wajar, lumrah, dan harus terjadi. Perbedaan pemahaman adalah rahmah. Tugas Anda adalah meyakinkan orang lain bahwa pesan, informasi, dan pengetahuan baru yang disebut dengan tesis yang Anda ciptakan adalah benar. Walaupun Anda sendiri meyakini bahwa kebenaran mutlak hanya hukum, ketentuan, dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan diri Anda terlebih dahulu sebelum meyakinkan orang lain bahwa Anda sedang berikhtiar mendekati kebenaran, hukum-hukum, dan ketentuan Tuhan yang Maha Benar. Saudara, ada 3 metode yang umum dilakukan untuk membangun argumentasi untuk meyakinkan sebuah kebenaran. Pertama adalah dengan memaparkan keterkaitan fakta-fakta atau data sampai serinci-rincinya. Dari rangkaian keterkaitan antara fakta dan data-data tersebut, Anda membangun simpulan, pernyataan yang disebut dengan tesis. Cara ini dikenal dengan istilah induktif. Kedua, ungkapkan pernyataan atau tesis yang telah Anda bangun sejelas mungkin terlebih dahulu. Kemudian, dukung pernyataan tersebut dengan paparan fakta, data, dan keterkaitan antara fakta dan data secara rinci dan logis, masuk akal. Metode ini dikenal dengan istilah deduktif. Ketiga, abductive reasoning. Anda membuat simpulan yang sangat sederhana berdasarkan observasi awal, kemudian memberikan argumentasi dari fakta dan data-data berikutnya yang semakin lengkap sehingga Anda mencapai simpulan yang lebih mendekati kebenaran. Perlu diingat bahwa data dan fakta bukanlah sebuah kebenaran. Data dan fakta adalah alat untuk meyakini sebuah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya adalah hukum, ketentuan, dan aturan Tuhan. Manusia hanya bisa berikhtiar mencari, mendekati, dan menemukan serta meyakini kebenaran tersebut. Tidak ada kesombongan yang melebihi keangkuhan orang yang mengklaim, mengakui kebenaran dirinya, dan memaksakan orang lain untuk menyetujui dan mengakui kebenaran tersebut. Pertanyaan teknis yang sering menghambat seseorang untuk mengungkapkan pesan, informasi, dan pengetahuan yang ia ciptakan dari sebuah proses iqra adalah bagaimana cara menuliskannya. Langkah praktis yang paling awal untuk semua kalangan adalah tuliskan saja apa yang Anda pikirkan dengan kosakata Anda sendiri. Jangan khawatir Anda akan salah atau disalahkan, karena ini adalah hak Anda. Ini adalah tahapan permulaan untuk melatih keyakinan bahwa Anda telah menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan di dalam otak Anda. Kalangan terlatih biasanya langsung membuat kerangka tulisan atau langsung menuliskan karena mereka telah memiliki stok pengetahuan sebelumnya yang sudah cukup dan mapan. Setelah berhasil mengungkapkan pesan, informasi, dan pengetahuan yang telah Anda ciptakan dalam bentuk tulisan apa adanya, biasakan membacakan kembali berulang-ulang untuk mempertajam pemahaman Anda terhadap pesan, informasi, dan pengetahuan yang Anda ciptakan tersebut. Lakukan penyempurnaan berulang-ulang, baik dalam hal muatan pesan, informasi, dan pengetahuan yang Anda ciptakan, maupun diksi, pilihan kata, dan redaksi atau tata kalimat. Dalam hal diksi, gunakan kosakata yang memang Anda pahami. Hindari menggunakan terminologi yang Anda sendiri tidak yakin maksudnya, seperti banyaknya masyarakat menggunakan kata literasi, istilah literasi, tanpa paham maksudnya. Dalam hal redaksi, Anda harus yakinkan diri Anda
bahwa semua kalimat yang Anda tulis telah memenuhi kaidah sintaksis universal. Setiap kalimat memuat frasa benda sebagai pokok kalimat atau subjek dan satu frasa kerja sebagai predikat yang mengungkapkan keadaan, sifat, gejala, aktivitas dari frasa benda yang berperan sebagai subjek tersebut. Coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kalau Anda membuat kalimat-kalimat kompleks, Anda harus menggunakan kata hubung klausa anak kalimat yang logis. Ringkasnya, setiap kalimat mesti memiliki satu frasa benda dan satu frasa kerja. Seberapa panjang pun rangkaian kata-kata yang Anda bangun, kalau tidak memuat dua unsur dasar kalimat seperti ini, maka rangkaian kata-kata itu bukan kalimat. Hal yang sering meragukan masyarakat awam adalah mereka tidak yakin bahwa kata adalah dan merupakan adalah kata kerja. Mungkin karena terkesan bahwa dua kata tersebut tidak memuat makna aktivitas. Mungkin karena mereka terganggu oleh definisi kata kerja yang terkesan hanya kata yang menggunakan makna aktivitas, kegiatan, atau perbuatan. Bagi kalangan pakar bahasa, dua kata tersebut disebut sebagai linking verb. Kata kerja yang menghubungkan kata benda sebagai subjek dengan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan sebagai predikat. Saudara, mengakhiri edisi ini perlu diketahui bahwa ada dua ragam corak, gaya, langgam, atau jenis tulisan untuk mengungkapkan pesan, informasi, pengetahuan yang telah diciptakan di dalam otak seseorang. Pertama, penulisan yang menggunakan gaya, corak, atau metode ilmiah. Tulisan jenis ini mengikuti alur berpikir ilmiah yang dimulai dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tinjauan literatur, penjelasan metodologi yang digunakan, pemaparan analisa, data, fakta, dan keterkaitan antara data dan fakta, sampai pada perumusan kesimpulan, dan diakhiri dengan implikasi dan rekomendasi. Jenis ini sering disebut sebagai technical writing atau academic writing. Dan yang kedua, penulisan yang menggunakan gaya, corak, atau teknik penulisan yang keluar dari teknik prosedur dan metode penulisan formal, akademik, dan jurnalistik. Corak ini dikenal dengan istilah creative writing, penulisan kreatif. Walaupun gaya penulisan ini bebas dari prosedur, aturan, dan panduan formal, bukan berarti penulisan kreatif boleh sebebas-bebasnya melanggar norma dan kaidah penulisan. Jenis penulisan ini tidak dibatasi hanya pada penulisan karya sastra seperti cerpen, novel, puisi, naskah drama atau film, dan lirik atau syair lagu, tapi bisa juga berbentuk esai, memori, jurnal, diari, dan surat. Perlu disadari benar bahwa mengungkapkan pesan, informasi, pengetahuan baru yang sudah diciptakan di dalam otak Anda dalam bentuk karya tulis adalah sebuah keterampilan yang tidak berbeda dari keterampilan bersepeda dan berenang. Jika Anda tidak melakukannya berulang-ulang, maka hampir mustahil Anda mampu melakukannya. Namun, bila Anda telah mahir dan berhasil menikmatinya, yakinlah Anda tidak bisa dihentikan untuk melakukannya. Tulislah pesan, informasi,
dan pengetahuan yang telah Anda ciptakan dari proses menggunakan dokumen informasi, Iqra. Namun Anda harus ingat bahwa seorang penulis literat, cendekia, intelektual, dan ulul albab selalu bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Inilah pilar nomor 5 dari 5 pilar literasi informasi yang akan dibahas pada edisi berikutnya. Membangun tanggung jawab dan integritas cendekiawan, intelektuals, dan ulul albab